Shalom Aleihim. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, puji Bapak Yahweh, hujan pada pagi hari ini tidak menghalangi kita untuk datang kepada Bapak Yahweh untuk memuliakan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara sekalian yang pada pagi hari ini membalikkan kakinya dari selimut saudara masing-masing. Amin. Haleluya. Baik saudara-saudara sekalian, pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berangkat dari sebuah video dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Agustinus Kainama, saudara. Orangnya yang ada di depan ini. Nah saudara-saudara sekalian, Ustadz Agustinus Kainama ini adalah seorang mu'alaf. Dan sebetulnya jujur saja saya malas saudara menanggapi statement dari mu'alaf-mu'alaf. Tetapi saya perhatikan ketika saya membuka YouTube, video dari Ustadz ini sering muncul saudara. Thumbnail dari video ini sering muncul di beranda YouTube saya. Awalnya saya tidak gubris, saya biarkan, tetapi beberapa hari muncul terus. Nah, ketika suatu hari muncul lagi, lalu di situ ada kata-kata kitab tertua di dunia ini. Saya sempat berpikir, kalau kitab tertua menurut iman saya itu Torah. Tapi menurut orang ini apa? Nah, di situ coba saya buka. Dan ternyata ketika saya coba lihat YouTube-nya, benar yang dia maksud bahwa kitab tertua itu adalah Torah, saudara. Nah, karena Ustadz Kainama ini menyinggung soal Torah, saya kemudian tertarik untuk menanggapi apa yang Ustadz ini sampaikan soal Torah, yang saya katakan keliru, saudara. Tetapi saya perlu menyampaikan di sini terlebih dahulu, ketika saya menanggapi apa yang Ustadz Kainama ini sampaikan soal Torah, saya perlu memberitahu bahwa saya bukan ahli Torah. Dan saya juga bukan ahli bahasa Ibrani, bukan. Saya hanya orang yang berusaha mencintai dan berusaha melakukan Torah yang Bapak Yahweh ajarkan. Dan bagi saya saudara, Torah itu sangat baik untuk kehidupan saya. Kenapa Torah itu saya katakan baik? Karena Torah isi jantungnya Yahweh. Saya sering memberitahu hal ini di tempat ini saudara. Bagi saya Torah itu baik untuk kehidupan saya. Karena Torah isi jantungnya Yahweh. Huruf pertama dan huruf terakhir di dalam Torah memberitahu kepada kita. Huruf pertama dari kata pertama di dalam Torah, yaitu di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pertama ayat yang pertama, huruf pertamanya adalah huruf Bet atau mewakili huruf B dalam alfabet kita. Dan dari kata Beresit. Dan huruf terakhir di dalam Torah yaitu di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan 34 ayat 12 adalah huruf Lamed yang mewakili huruf L dari kata Yisrael. Nah saudara-saudara sekalian, ketika huruf Lamed dan huruf Bet kita rangkai, maka rangkaian huruf Lamed dan Bet ini akan dibaca Lev, yang artinya heart atau jantung. Dan dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak, bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Selama ini kita ngertinya setiap kehendak apapun yang kita lakukan, kehendak apapun yang kita ambil, itu keluarnya dari hati. Salah. Kehendak itu muncul atau keluarnya dari mana? Jantung, saudara, dari lev. Karena kalau hati itu bahasa Ibraninya kafet. Jadi dengan kata lain saudara,
Torah adalah kehendak-kehendaknya Yahweh yang harus kita lakukan. Atau Torah itu isinya kehendak-kehendaknya Bapa Yahweh yang harus kita lakukan. Kata lev ini saudara sering saya sampaikan di tempat ini. Tapi baru kali ini saya memberikan penjelasan secara detailnya. Jadi ini kenapa Torah itu dikatakan baik untuk kehidupan saudara dan saya. Karena Torah itu kehendak-kehendaknya Yahweh. Dan ketika kita bisa melakukan kehendaknya Bapa Yahweh, itu saya katakan baik. Sekalipun tidak semua kehendaknya Bapa Yahweh sanggup kita lakukan. Dan sekalipun juga ketika kita berusaha melakukan setiap kehendaknya Bapa Yahweh, kita melakukannya terkadang dengan tertatih-tatih, saudara. Saya ambil contoh, katakanlah ketika kita mulai diajar untuk makan makanan yang kosher. Ketika kita mulai diajar makan makanan yang kosher, saya yakin pertama kali kita mau mulai makan makanan yang kosher, pasti perjalanan iman kita untuk taat makanan kosher tidak mulus, saudara. Ya, saya ambil contoh, katakanlah begitu kita diajar, kita merasa diberkati, oh ini benar, makanan kosher itu benar. Selain ini baik untuk kesehatan kita, ini juga baik karena kita sedang taat kepada Torah Yahweh. Tetapi saya juga yakin bahwa perjalanan kita ketika kita mau taat kepada makanan kosher itu tidak mudah. Pasti akan menemui kendala-kendala. Nah, ketika kita mau makan makanan yang kosher, lalu tiba-tiba ada orang, hujan-hujan begini loh, ya toh, hujan-hujan begini enak, lalu ada orang yang nganter apa? Babi kecap. Wah, kemecer ya. Udan-udan ada yang nganter babi kecap. Atau kepiting lemburi. Atau suike yang kuahnya panas-panas. Wah, mantap saudara ya. Nah, begitu mulai kemecer, saya sebut, lalu ketika kemecer, kita jadi goyah, makan lagi. Itu saya sebut sebagai perjalanan iman kita ketika kita mau melakukan Torah itu dengan tertatih-tatih. Tetapi kalau yang seperti ini kalau sampai tergoda, kemudian ikut makan lagi, itu berarti sengaja. Itu tidak benar, saudara. Tetapi ketika ada yang membawa makanan yang tidak kosher, kita sempat mengingini, sempat kepingin lagi, tetapi kita bisa menahan. Itulah yang saya sebut dengan ketika kita mau melakukan ketaatan, kita melakukan terkadang dengan tertatih-tatih, saudara. Tapi saya tetap punya satu keyakinan penuh, bahwa ketika kita berusaha melakukan Torah, itu jauh lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Amin. Jauh lebih baik ketimbang tidak sama sekali, apalagi menolak Torah. Saya katakan, sekalipun kita kesulitan melakukan Torah, dan ketika melakukannya itu kita dengan tertatih-tatih, tetapi pegang ini baik-baik, itu jauh lebih baik ketimbang tidak ada usaha sama sekali, apalagi terang-terangan menolak Torah. Ya. Dan di sini saya juga perlu memberitahu bahwa ketika saya menanggapi statement dari Ustadz Kainama ini, saya juga harus memberitahu bahwa saya bukan ahli bahasa Ibrani. Saya cuma orang yang suka dengan bahasa Ibrani. Dan saat ini saya sedang dalam taraf belajar bahasa Ibrani. Sekalipun sampai saat ini pelajaran bahasa Ibrani saya masih sampai di kulitnya bahasa Ibrani. Masih sampai di permukaan, belum sampai ke dagingnya, saudara. Tapi puji Bapak Yahweh, saya bersyukur karena saya terus digerakkan Bapak Yahweh untuk belajar bahasa Ibrani.
Karena yang saya tahu saudara, bahasa Ibrani itu memiliki kedalaman arti dan kedalaman makna yang sangat luar biasa dalam dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya yang ada di muka bumi ini. Jadi saya perlu garis bawahi dulu. Ketika saya menanggapi statementnya Ustadz Kainama, itu bukan berarti saya itu ahlinya Torah. Saya bukan Pak Ndul kok saudara. Ya, saya Pak Nino. Tahu Pak Ndul siapa saudara? Pak Ndul yang di YouTube tahu enggak? Yang ahlinya ahli itu loh katanya. Core of the core, intinya inti. Ya, saya bukan Pak Ndul ya. Saya masih Nino sampai sekarang saudara. Jadi saya bukan ahlinya Torah dan saya juga bukan ahli bahasa Ibrani. Saya hanya orang yang berusaha mencintai Torah dan suka untuk belajar bahasa Ibrani. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam video YouTube ini saudara, Ustadz Kainama mengatakan begini. Ada yang paling tua kitabnya selain kitab agama Buddha dan agama Hindu. Kitabnya namanya Torah dan seterusnya. Nah dia juga mengatakan apa kata kitab tertua di muka bumi atau Torah tentang agama. Kemudian dia menyambung dengan perkataan kalau kitab tertua bilang yang benar itu adalah agama Kristen, hari ini saya jadi Kristen. Sebelum saya menanggapi, saya ajak saudara melihat videonya dulu. Supaya apa yang saya tulis ini benar-benar ada buktinya. Kita lihat videonya saudara. Ada yang paling tua kitabnya. Selain kitab agama Buddha dan agama Hindu. Kitabnya namanya Torah. Ketiknya Ustadz, TNKH. Ketik, TNKH. Itu nggak bisa dibaca. Ini yang saya mau terangkan. TNKH, K, kilo, dah, klik. Dibacanya dari kanan ke kiri. Saya sudah janji sama beberapa orang yang ketemu saya tadi pagi. Hari ini kita akan bahas kitab tertua di muka bumi. Tertua di muka bumi. Sekali lagi, kitab tertua di muka bumi. Apa kata kitab tertua di muka bumi? Tentang agama. Kita ikut ke situ. Saya sampai bilang gini, kalau kitab tertua bilang yang benar itu adalah agama Kristen, hari ini saya jadi Kristen. Saya kenal semua pendeta-pendeta. Mari celup saya lagi. Celup lagi. Celup kayak teh. Celup. Ya, berarti benar ya yang saya tulis ini saudara ya, sesuai dengan apa yang ada di videonya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini saya akan menanggapi dulu bahwa Torah dikatakan kitab tertua di muka bumi itu benar. Ya, ini benar. Dia mengatakan Torah kitab yang paling tua di muka bumi itu benar. Tetapi ada yang keliru dari apa yang dia sampaikan, saudara. Ya, dia mengatakan bahwa Torah itu bicara soal agama. Di sini saya harus memberitahu bahwa Torah tidak pernah bicara soal agama. Karena yang dibawa Torah itu bukan agama. Tapi yang dibawa Torah adalah apa ini? Pengajaran. Dan Torah itu sendiri artinya adalah teaching atau pengajaran, saudara-saudara sekalian. Jangankan menyebut agama Kristen. Tadi kan dia mengatakan, kalau kitab yang paling tua mengatakan agama yang benar itu agama Kristen, hari ini juga saya akan jadi Kristen. Tapi saya harus memberitahu, jangankan menyebut agama Kristen, Torah yang waktu itu secara khusus ditujukan untuk bangsa Israel dan orang-orang Yahudi saja, itu tidak pernah nyebut-nyebut agama Yahudi, saudara. Perhatikan ini baik-baik. Torah yang waktu itu secara khusus ditujukan untuk bangsa Israel atau untuk orang-orang Yahudi saja, waktu itu sampai hari ini Torah tidak pernah nyebut-nyebut agama Yahudi, apalagi nyebut agama
Kristen. Kristen kan baru lahir setelah Martin Luther itu protes dengan gereja Katolik karena gereja Katolik menjual surat pengampunan dosa. Jadi di dalam Torah tidak mengenal agama. Karena Torah yang diucapkan Bapak Yahweh yang kemudian ditulis oleh Mose, isinya pengajaran. Jadi kalau Ustadz Kainama mengatakan kalau kitab tertua mengatakan yang benar agama Kristen, yang seolah-olah ini sedang mengatakan ada agama di dalam Torah, itu salah. Sebetulnya saudara, kalau kita jeli dengan pernyataan Ustadz ini, sebetulnya ada yang aneh saudara. Kira-kira saudara tahu enggak anehnya di mana? Kalau saudara jeli mendengarkan apa yang diucapkan Ustadz Kainama ini, ada yang aneh di situ. Kira-kira ada yang tahu anehnya di mana saudara? Anehnya dia tahu Torah itu kitab yang paling tua. Tapi kenapa dia jadi mu'alaf? Kalau dia ngerti kitab yang paling tua itu Torah. Maksudnya apa? Dia tahu Torah itu kitab yang paling tua. Tapi kenapa ketika dia kebingungan dengan imannya yang dulu sehingga dia mu'alaf? Kenapa ketika dia kebingungan dia tidak tanya sama Torah? Tapi tanyanya ke kitab yang baru muncul jauh setelah Torah. Paham saudara? Jadi kalau saudara perhatikan ini aneh. Di satu sisi dia mengatakan dia tahu Torah itu umurnya 3.520 tahun. Sedangkan kitabnya umat Islam 1.400 tahun menurut dia. Ya. Dia ngerti Torah itu kitab yang paling tua. Tapi kenapa ketika dia kebingungan dengan imannya yang dulu, sewaktu dia memeluk agama Kristen atau Katolik, dia tidak bertanya kepada Torah. Tapi kenapa? Tanyanya, kenapa ketika dia kebingungan cari jawabannya bukan ke Torah tapi ke kitab yang datangnya jauh setelah Torah. Maka saya katakan wajar kalau kemudian dia jadi mu'alaf. Karena sewaktu kebingungan dengan imannya yang dulu, dia tidak bertanya ke Torah. Dia tidak mencari jawaban dari Torah. Tapi dari kitab yang munculnya itu jauh setelah Torah. Kalau tanyanya ke Torah, Torah pasti memberi jawaban. Sekalipun saya katakan, ketika Torah itu memberi jawaban, jawabannya terkadang tidak secara letterless atau tersurat. Tetapi jawabannya bisa tersirat atau dalam bentuk nubuatan. Tapi kalau orang itu diberi kepekaan roh, dan dia diberi hikmah atau hikmat oleh Bapak Yahweh, orang itu akan dibuat ngerti saudara. Sekalipun jawabannya itu dalam bentuk nubuatan. Memang ketika firman itu berbicara tentang nubuatan, ini bukan satu perkara yang mudah untuk dicari tahu apa yang tersembunyi di balik atau di dalam nubuatan itu. Ini memang bukan perkara yang mudah. Tetapi sekali lagi saya memberitahu kalau orang itu dikasih hikmat, dikasih kepekaan roh, dia pasti akan dibuat ngerti ada apa di balik nubuatan itu. Nah, kalau saya perhatikan saudara-saudara sekalian, kebanyakan mu'alaf dari Kristen dan Katolik. Jadi mu'alaf itu satu di antaranya karena kebingungan ketika mereka ada di iman mereka yang dulu. Katakanlah mau mu'alafnya itu dulu dari Kristen atau dari Katolik. Kebanyakan kalau saya perhatikan orang-orang yang jadi mu'alaf itu karena kebingungan dengan pengajarannya ketika mereka ada di iman mereka yang dulu. Nah, satu di antara kebingungannya itu soal Alkitabnya orang Kristen dan Katolik tidak pernah menulis juru selamat lahir tanggal 25 Desember. Tapi kenapa orang Kristen dan Katolik meyakini juru selamat lahir di tanggal tersebut? Dan kenapa juga orang Kristen dan Katolik merayakan kelahiran juru selamat
di tanggal tersebut. Padahal tidak ada ayatnya di dalam Alkitabnya orang Kristen dan Katolik soal kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember. Ya memang tidak ada ayatnya Juru Selamat lahir tanggal 25 Desember. Karena Juru Selamat itu lahir tanggal 15 bulan Tisri. Maka ketika orang-orang Kristen dan Katolik, ketika diperhadapkan dengan pertanyaan dari Bani Kedar, ketika ditanya, aku coba mau tanya ya, kamu kan bilang percaya katanya Tuhanmu itu lahirnya tanggal 25 Desember. Coba tolong tunjukkan di kitab sucimu tanggal kelahiran Tuhanmu yang katanya lahir 25 Desember. Orang Kristen dan Katolik kelakep, tidak bisa jawab. Karena apa? Karena memang tidak pernah tertulis di dalam kitab suci Juru Selamat lahir pada tanggal 25 Desember. Karena 25 Desember itu sebetulnya hari lahirnya Amon-Ra atau dewa matahari. Dan tanggal 25 Desember yang ditetapkan sebagai hari kelahiran Juru Selamat itu sebetulnya tanggal buatan manusia, bukan buatannya Tuhan. Next, saya akan jelaskan lebih detail soal kapan Yesua lahir dengan materi khusus, saudara. Ya. Nah, ini satu di antara kebingungannya para mu'alaf ketika mereka ada di imannya yang dulu. Ketika mereka ada di iman Kristen atau ada di iman Katolik. Mereka bingung, loh, di kitab suci itu tidak pernah nulis Juru Selamat lahir tanggal 25 Desember. Tapi kenapa orang-orang Kristen dan Katolik satu dunia ini merayakan kelahiran Juru Selamat tanggal 25 Desember? Nah, ketika mereka mencari tahu di dalam kitab suci tidak ketemu, maka mereka memilih untuk menjadi mu'alaf. Tapi ada juga saudara yang mu'alafnya itu lucu. Karena apa? Karena kebingungan ketika membaca ayat yang mengatakan Yesua sedang makan, saudara. Coba kita baca dulu ya, Yohanan 21 ayat 15. Saya bacakan buat saudara, saudara simak baik-baik. Yohanan atau Yohanes 21 ayat yang ke-15. Selanjutnya ketika mereka sarapan, Yesua berkata kepada Simon Kepa, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Dia berkata kepadanya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Dia berkata kepadanya, berilah makan anak-anak dombaku. Nah, coba saudara perhatikan di situ ada kalimat selanjutnya ketika mereka apa itu? Apa? Sarapan. Nah, ini ada yang lucu, ada yang mu'alafnya itu cuman gara-gara membaca ayat dan ayat itu menunjukkan kalau Yesua makan. Saya kadang berpikir ya, cara mereka atau jalan mereka mu'alaf itu cuman dari perkara-perkara yang sepele. Dari sini terus terang saya menyaksikan saudara kualitas imannya yang sekarang. Kalau mu'alafnya itu cuman dari perkara-perkara yang sepele, terus terang saya sanksi dengan imannya yang sekarang. Apa imannya ini teguh, kuat, atau justru sebetulnya fragile, rapuh? Kita harus ngerti saudara, Yesua makan karena ketika Bapak Yahweh bermanifestasi, Bapak Yahweh itu bermanifestasi dalam wujud manusia. Kita harus meninggalkan atau menyingkirkan jauh-jauh kata menjelma. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Seringkali orang Kristen itu mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu salah saudara. Karena konsep menjelma, wujud yang asli hilang jadi wujud yang baru.
Kucing menjelma jadi tikus, kucingnya hilang, sekarang yang ada apa? Tikus, paham saudara? Itu kalau konsep menjelma. Tetapi ketika Bapa Yahweh menjadi manusia itu bukan menjelma, tapi bermanifestasi atau mengambil rupa seorang manusia dalam diri Yesua. Dan manifestasinya dalam diri Yesua itu sama seperti manusia pada umumnya, sama seperti kita, yang juga bisa merasa lapar, merasa lelah, merasa letih, merasa sakit. Kalau saudara perhatikan ketika Yesua dicambuk sebelum disalib, Yesua merasakan sakit tidak kira-kira saudara? Merasakan sakit karena dia sama seperti kita, manusia pada umumnya. Dan Yesua juga bisa merasakan perasaan-perasaan lainnya sama seperti manusia pada umumnya. Kenapa seperti ini saudara? Karena pada waktu itu supaya karya penebusan itu bisa berjalan dengan baik, maka Bapa Yahweh itu memandang perlu harus bermanifestasi dalam wujud manusia. Supaya apa? Untuk menyamakan kadar kemuliaan. Supaya kadar kemuliaan Yahweh itu sama dengan kadar kemuliaannya manusia. Karena kalau Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia menebus manusia, tapi masih dalam wujud roh. Bapa Yahweh kan wujudnya roh. Tapi kalau Bapa Yahweh itu turun sendiri ke dunia ini, menebus manusia tapi masih dalam wujud roh. Yang ada manusianya bukannya selamat ditebus, malah mati semua. Karena apa? Karena kadar kemuliaannya manusia dengan kadar kemuliaannya Yahweh itu beda. Kadar kemuliaannya Yahweh itu 100% kudus. Sedangkan manusia ada dosanya, banyak dosanya. Ketika manusia tidak kedapatan 100% kudus di hadapan Bapa Yahweh, ketemu Yahweh mesti mati. Nah inilah kenapa Yahweh itu perlu bermanifestasi, harus mengambil rupa wujud seorang manusia. Supaya apa? Kadar kemuliaannya itu sama. Sehingga ketika Yahweh dalam wujud Yesua bertemu dengan kita tidak mati. Kita bisa melihat berapa banyak orang yang berjumpa dengan Yesua di dalam kitab suci. Apakah mereka mati? Tidak. Karena apa? Kadar kemuliaannya sudah sama. Tapi kalau Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini masih dalam wujud roh, bukan dalam wujud manusia, mati semua manusia yang ada di sekitar Yesua, di sekitar Bapa Yahweh. Karena kadar kemuliaannya berbeda. Terkecuali Bapa Yahweh punya satu kepentingan. Saya ambil contoh. Seperti ketika Bapa Yahweh itu punya kepentingan dengan Mose. Ketika Bapa Yahweh punya kepentingan dengan bangsa Israel melalui Mose, maka Mose dikuduskan dulu oleh Bapa Yahweh sehingga dia layak datang kepada Yahweh, berjumpa. Tapi ingat, itu juga bukan perjumpaan yang face to face. Karena apa? Wajah Mose saat itu ditutupi telapak tangannya Yahweh. Mose tidak boleh melihat wajah Yahweh. Karena apa? Wajah Yahweh itu benar-benar penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan. Yahweh ngerti Mose ini ada dosanya. Maka ketika dia berjumpa dengan Yahweh, wajah Mose ditutupi. Tidak boleh ketemu atau melihat wajah Yahweh. Baru setelah Yahweh selesai bicara dengan Mose, Bapa Yahweh pergi, tangannya dilepaskan, tidak menutupi muka Mose lagi. Mose hanya bisa melihat apanya saudara? Punggungnya. Tapi tidak pernah bisa melihat wajah Yahweh. Nah ini menunjukkan karena apa? Kadar kemuliaan Mose sebagai manusia itu berbeda dengan kadar kemuliaannya Bapa Yahweh. Kalau manusia itu kedapatan 1% saja tidak kudus, dia berpikir yang tidak kudus, dia berdosa 1% saja, ketemu Yahweh mesti mati. Maka Kohen Gadol itu sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, itu selalu benar-benar dia
akan berpuasa, dia akan menguduskan dirinya. Dan nanti pun saudara, ketika dia sudah merasa, sepertinya aku sudah kudus. Sepertinya aku sudah minta pelayakan, sepertinya aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tahu, ketika masuk ke ruang Maha Kudus pun, itu kakinya masih diikat saudara. Dia masih disuruh pakai baju efod yang ujung jubahnya itu ada lonceng kecil-kecil yang saya sebut dengan gerincing. Lonceng kecil-kecil ini fungsinya untuk apa? Supaya ketika dia ada di ruang Maha Kudus, dia berjumpa, dia berdialog, berbicara dengan Yahweh. Kalau Yahweh mendapati orang ini ternyata masih ada dosanya, alias kedapatan tidak kudus, orang ini bisa hidup atau tidak, saudara? Tidak bisa, mesti mati. Pertanyaannya, ketika dia mati di dalam ruang Maha Kudus, siapa yang bisa mengeluarkan mayatnya? Tidak ada. Karena ketika orang mau berusaha mengeluarkan mayatnya, baru masuk kukunya, orang yang mengeluarkan sudah mati juga. Maka ketika Kohen Gadol atau imam besar ada di ruang Maha Kudus, orang yang ada di luar itu sesekali akan narik tali ini. Nah, nanti ketika kakinya ditarik, Kohen Gadol atau imam besar ini akan ngerti, oh yang luar itu minta tanda. Apakah aku masih hidup atau sudah mati? Nah, nanti Kohen Gadol yang ada di dalam yang sedang berbicara dengan Bapa Yahweh sesekali akan menggerakkan kakinya ketika kakinya tadi talinya ditarik. Nah, dia gerakkan. Nanti ketika digerakkan begini, lonceng kecil-kecil itu akan bunyi. Yang di depan dengar, oh berarti imam besarnya masih hidup. Karena ada suara gerincing. Tapi kalau ditarik sekali tidak hidup, ditarik 2 kali tidak ada tanda, tidak ada suara gerincing, 3 kali tidak ada suara gerincing. Yang luar ini akan otomatis menyimpulkan berarti imam besar yang ada di dalam itu sudah mati. Cuman pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa mengeluarkan mayatnya dari ruang Maha Kudus itu? Tidak ada. Nah, cara yang ngeluarinnya gimana saudara? Ditarik keluar. Ya. Caranya seperti itu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ketika manusia itu mau berjumpa dengan Bapa Yahweh, tapi ternyata kadar kemuliaannya itu tidak sama, tidak benar-benar kudus, manusia tidak bisa ketemu Bapa Yahweh, mesti mati. Maka Yahweh itu harus bermanifestasi dalam wujud manusia. Nah, kalau Yahweh bermanifestasi dalam wujud manusia dalam diri Yesua, kalau dikatakan manifestasinya itu dalam wujud manusia, maka Yesua pun bisa merasakan seperti apa yang kita rasakan. Dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa lelah, dia bisa merasa letih, bahkan dia juga bisa marah. Dia juga bisa merasakan perasaan-perasaan lainnya. Sama seperti perasaan yang kita manusia rasakan, saudara. Nah, sebetulnya memahami konsep ini tidak sulit. Dan harusnya juga yang seperti ini ditanyakan ke Torah. Supaya tidak bingung lalu jadi mu'alaf. Mestinya dia tanya dulu ke Torah. Wong dia ngerti kitab yang paling tua itu Torah. Tapi kenapa sewaktu dia kebingungan, dia tanyanya bukan ke Torah tapi ke kitab yang umurnya baru beberapa tahun, yang datangnya itu jauh setelah Torah muncul. Ini kan aneh, saudara. Kalau saudara jeli, saudara renungkan, sebetulnya aneh. Ustadz ini ngerti kitab yang paling tua Torah, tapi pada saat dia kebingungan, dia tidak bertanya ke Torah. Dia tidak mencari jawaban dari Torah, tapi dari kitab yang baru datang, saudara. Nah, ini yang pertama, saudara, statement yang harus saya luruskan. Bahwa Torah itu tidak pernah berbicara soal agama. Karena Bapa Yahweh itu tidak pernah membawa agama apapun ke muka bumi ini. Yesua juga tidak pernah membawa agama apapun ke muka bumi. Dan Yesua tidak punya agama.
Jangan dianggap Yesua itu agamanya agama Yahudi. Salah, tidak ada statement yang mengatakan demikian. Ya, tidak ada statement tertulis yang mengatakan Yesua itu agamanya Yahudi. Tidak, karena Yesua datang ke dunia ini misinya membawa pengajarannya Bapaknya, yang dia bawa pengajaran. Maka dia katakan, jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah, tapi aku datang untuk menggenapi. Kalau dikatakan untuk menggenapi, berarti kalau Torah itu tidak pernah bicara soal agama, kira-kira Yesua punya agama enggak berarti? Enggak punya. Karena yang Yesua bawa itu apa? Pengajaran, seperti Torah pengajaran yang dibawa oleh Bapaknya dulu. Karena Torah itu sendiri artinya juga teaching atau pengajaran. Ini yang pertama. Jadi tidak ada agama di dalam Torah. Kemudian yang kedua, berikutnya. Ustadz Kainama menunjukkan terjemahan Google Translate dari kata Elohim yang ditulis dalam huruf Ibrani Alef, Lamed, He, Yod, Mem, yang kemudian diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab menjadi Allah dalam huruf Arab, saudara. Kita lihat dulu videonya. Ini bacanya beresit, bara. Aku mau, Ustadz Wawan minta tolong dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Cepat saja, copy. Ada yang mau tulis, silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kitab paling tua di muka bumi cerita tentang agama? Google Translate, Ustaz. Google Translate. Ini diganti Ibrani. Ibrani, Arab, masukkan. Sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Namanya langsung sambung. Jadi Ustadz ini menunjukkan terjemahan Google Translate dari kata Elohim yang ditulis dengan 5 huruf Ibrani, Alef, Lamed, He, Yod, Mem, yang dia kopas atau copy paste dari kitab bahasa Ibrani, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, kata Elohim yang oleh Google Translate itu diterjemahkan dengan kata Allah, itu tidak tepat terjemahannya. Karena kata Elohim itu seperti halnya kata presiden, kata menteri, kata lurah, camat, RT, RW, saudara. Dan kata Elohim, kata presiden, menteri, lurah, camat, itu generic name atau sebutan atau gelar yang merupakan sinonim dari designation atau sebutan. Elohim itu bukan personal name, bukan nama diri. Sedangkan Allah itu nama diri. Nama diri dari Tuhannya umat Islam. Sebetulnya kalau Ustadz Kainama mempercayai terjemahan Google Translate yang menerjemahkan kata Elohim dengan kata Allah, kalau sampai Ustadz Kainama ini mempercayai terjemahan ini, sebetulnya Ustadz Kainama ini justru tidak menghargai nama Allah itu sendiri. Karena apa, saudara? Karena secara tidak langsung Ustadz Kainama ini sedang mempercayai bahwa Allah itu hanya sebutan atau hanya gelar. Sedangkan di dalam imannya yang sekarang, di dalam iman Islamnya, bagi Islam, Allah itu nama diri, bukan sebutan, bukan gelar, tapi nama diri. Dan secara tidak langsung juga, Ustadz Kainama itu sebetulnya sedang menunjukkan
kalau dia lebih mempercayai Google Translate ketimbang Islam itu sendiri yang menjadi agamanya sekarang. Di mana agama Islam percaya bahwa nama diri dari Tuhannya umat Islam itu Allah. Elohim itu bukan Allah. Dan Allah itu juga bukan Elohim. Perhatikan ini baik-baik. Elohim itu bukan Allah. Dan Allah itu bukan Elohim. Jadi terjemahan Google Translate yang menerjemahkan Elohim dengan Allah itu salah kaprah, saudara. Kita harus ngerti bahwa tidak selalu terjemahan Google Translate itu sesuai. Coba saudara perhatikan di sini. Google Translate menerjemahkan kata Elohim dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab dengan Allah dalam huruf Arab. Ini ya, Elohim bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Arab jadi Allah dalam huruf Arab. Nah, ketika terjemahannya dibalik dari Arab ke Ibrani pun itu masih sama, saudara. Sekalipun ketika dibalik dari Arab ke Ibrani, di sini ada tambahan huruf waw. Ya, harusnya kan seperti ini, alef, lamet tanpa waw, he, yod, mem. Tapi ketika dibalik, Allah diterjemahkan ke Ibrani jadi Elohim, tapi ada huruf wawnya di sini. Kelihatan enggak, saudara? Kelihatan ya, ada huruf wawnya di sini. Tapi yang dimaksud di sini Elohim juga, gitu loh. Memang waw di situ bisa dibaca elo atau dibaca u, vokal u juga bisa, ya. Tetapi sekalipun ada tambahannya huruf waw, yang dimaksud sama, yang dimaksud Elohim. Nah, kita harus ngerti, tidak selalu terjemahan Google Translate itu sesuai atau benar. Nah, ketika kita lihat di sini, saudara, Elohim dari Ibrani diterjemahkan ke Arab jadi Allah, dibalik Arab ke Ibrani jadi Elohim, ini masih sama. Tapi anehnya, ketika kata Elohim dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Inggris, kata Elohim diterjemahkan apa ini? God. Dan kata God ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya Tuhan. Kira-kira saudara nangkep enggak keanehannya di mana? Anehnya, seharusnya kalau memang Elohim itu benar Allah, seharusnya ketika diterjemahkan ke bahasa apapun akan tetap apa ini? Allah artinya. Kalau memang Elohim itu benar Allah, mau diterjemahkan ke bahasa apapun akan tetap Allah artinya, karena Allah itu nama diri. Dan nama diri tidak akan dan tidak bisa berubah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Ini sama seperti halnya nama Kainama. Mau di Amerika pun akan tetap dipanggil Kainama, bukan Kainem atau dieja Kainame. Sekalipun kata name di sini dalam bahasa Inggris artinya nama. Ketika ditanya what's your name, apa dia akan mengatakan my name is Kainem? Tentu saja tidak. Tapi akan mengatakan apa? My name is Kainama. Agustinus Kainama. Tidak mungkin dia mengatakan Kainem. Oh, saya mau kok dipanggil Kainem. Oke. Ya, pasportmu, visamu bawa sini. Saya ganti satu huruf saja. Kainama, cuman saya ganti huruf belakangnya A jadi E. Bisa dia masuk ke Amerika, saudara? Tidak bisa. Ya, nama itu sangat penting. Ya, jadi ini seperti halnya namanya dia sendiri. Mau di Amerika pun, Inggris, dia akan tetap dipanggil Kainama. Sekalipun logatnya tidak seperti logat Indonesia. What's your name? Kainama. Kainama? Ya kan mesti begitu. Ya, orang Inggris, orang Amerika ngomongnya. Tapi berubah jadi Kainem, berubah enggak kira-kira saudara? Enggak akan berubah. Nah, seharusnya kalau Elohim itu memang benar Allah, diterjemahkan ke bahasa apapun akan tetap
Allah artinya. Karena Allah itu nama diri. Dan nama diri tidak bisa berubah dan tidak akan berubah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Seharusnya kalau orang ini peka, saudara, sampai di sini dia akan ngerti. Google Translate tidak bisa dijadikan patokan. Karena apa? Karena terjemahnya tidak konsisten. Dari Ibrani ke Arab atau sebaliknya sama, tapi Ibrani ke Inggris, Inggris ke Indonesia sudah berubah. Padahal Allah itu nama diri. Kalau konsisten seharusnya ke Inggris dan ke Indonesia tetap Allah, bukan God atau bukan Tuhan. Itu kalau konsisten. Seharusnya kalau orang ini peka sampai di sini dia ngerti. Ya, atau mungkin tidak dilanjutkan setelah Elohim, Ibrani ke Arab, tidak dilanjutkan ke Inggris dan ke Indonesia. Barangkali begitu. Tapi seharusnya kalau orang itu punya iman, dia tidak akan menjadikan Google Translate itu sebagai dasar imannya. Dia tidak akan menjadikan Google Translate itu patokan. Ya, kamus itu bukan patokan yang artinya benar-benar valid 100% benar. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Ini sama saja orang itu sebetulnya sedang menjadikan Google Translate itu dasar imannya, saudara. Nah, kalau dasar imannya Google Translate, wah, apa ndak rapuh ya iman model beginian, saudara-saudara sekalian. Ya. Atau mungkin punya kepentingan lain, saya juga tidak tahu. Ya, tetapi yang pasti saya sudah luruskan bahwa Elohim itu bukan Allah. Karena Elohim itu generic name atau designation, sebutan atau gelar. Sedangkan Allah itu nama diri. Itu beda, jauh berbeda. Ini yang kedua yang harus saya luruskan. Kemudian yang ketiga, saudara. Ustadz Kainama ini kembali menunjukkan 5 huruf Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Yaitu huruf Bet, Sin, Mem, Alef, dan Lamed. Yang kemudian 5 huruf ini oleh Google Translate diterjemahkan dengan kata Bismillah dalam huruf Arab. Nah, di sini saya menemukan ada keanehan lagi. Anehnya apa? Kita coba lihat dulu videonya, saudara. Balik ke sini, Ustaz. Balik ke Mekon Mamre. Yang lain silakan diingat atau dicatat. Kalau punya HP ikutin, ya. Bible klik ke bawah, geser. Op, jangan cepat-cepat. Sudah? Op. Sudah? Ya. Ada ini nih. Nehemia klik. Ezra chapter 5 klik. Kalau ada yang bosan berarti nggak mau belajar. Duduk tenang. Lihat ini. Udah? Chapter 5. Lihat. Ya, sebentar. Tadi kita udah dapat satu. Nama Tuhan tak pernah berubah dari awal bumi diciptakan. Namanya Allah. Yang memanggil Tuhannya Allah, agamanya apa? Simpan dalam hati. Simpan dalam hati. Jangan diucapkan dulu. Ya, aku ingin Ustadz Wawan dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Nah, perhatikan ini baik-baik. Yang di blok. Satu lagi op. Oh, kebanyakan op. Copy. Nah, perhatikan. Masuk lagi ke Google Translate. Dikali dulu. Dia sedang menunjuk terjemahannya. Orang yang beragama yang benar, kata kitab tertua, tandanya mereka mengucapkan bahasa Hebrunya, ini bacanya Bashum Elah. Sampai detik ini, orang-orang yang dibenci karena mereka Yahudi tetap mengucapkan Bashum Elah. Dan itu adalah Bismillah. Ya. Saudara ketemu enggak keanehannya di mana? Coba saya mau tanya. Ya, ada yang tahu? Saudara harus ngerti. Karena orang-orang model begini itu seringkali cocokmologi. Coba Dani ngerti enggak kira-kira? Anehnya di mana?
Enggak tahu. Lena ngerti enggak? Anehnya di mana? Ada yang tahu saudara? Tolong angkat tangan. Ada yang tahu? Coba ya, saya ulangi sekali lagi ya. Ya, kita lihat. Perhatikan videonya baik-baik. Perhatikan. Balik ke sini, Ustaz. Balik ke Mekon Mamre. Yang lain silahkan diingat atau dicatat. Kalau punya HP ikutin, ya. Bible klik ke bawah, geser. Jangan cepat-cepat. Saya kasih clue-nya. Perhatikan secara khusus sewaktu dia minta hurufnya di blok. Perhatikan. Ezra chapter 5 klik. Kalau ada yang bosan berarti nggak mau belajar. Duduk tenang. Lihat ini. Udah chapter 5. Lihat. Ya sebentar. Tadi kita udah dapat satu. Nama Tuhan tak pernah berubah dari awal bumi diciptakan. Namanya Allah. Yang memanggil Tuhannya Allah agamanya apa? Simpan dalam hati. Simpan dalam hati. Jangan diucapkan dulu. Ya. Aku ingin Ustadz Wawan dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Perhatikan ini. Blok. Satu lagi kebanyakan copy. Masuk lagi ke Google Translate. Dikali dulu. Orang yang beragama yang benar, kata kitab tertua, tandanya mereka mengucapkan bahasa Hebrunya, ini bacanya Bashum Elah. Sampai detik ini, orang-orang yang dibenci karena mereka Yahudi tetap mengucapkan Bashum Elah. Dan itu adalah Bismillah. Nah, sekarang coba saya tanya, anehnya di mana? Sudah ngerti belum, Dani? Apa? Belum tahu. Ada yang tahu? Kurang satu huruf. Yang lain? Ivan mungkin? Asal motong apa? Hurufnya. Coba angkat tangan, barangkali ada yang ngerti sedikit-sedikit apa? Lena, sudah ngerti? Belum ngerti. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Kenapa huruf alef, lamet, dan he-nya tidak dikopi ke Google Translate semua secara utuh? Ya. Kenapa dipotong sampai huruf alef dan lamet sehingga yang dikopi hanya huruf-huruf ini? Bet, sin, mem, alef, dan lamet. Padahal rangkaian huruf alef, lamet, dan he di situ itu ada dalam satu kata. Ini ya, kan dia tadi minta ustadznya ya. Tolong Ustadz, siapa tadi? Di blok. Nah, begitu sampai di huruf lamet, kurang satu. Tapi ternyata Ustadznya kebablasan. Kebanyakan, kan dia bilang gitu saudara. Perhatikan enggak tadi saudara? Perhatikan ya. Nah, ini yang sudah di blok. Ini saya tunjukkan yang masih belum di blok. Yang masih putih. Nah, kalau kurang jelas ini saya tunjukkan. Ya, saya perbesar khusus bagian ini. Coba saudara perhatikan, huruf alef, lamet, dan he itu satu rangkaian kata atau bukan? Perhatikan baik-baik. Satu rangkaian atau bukan? Satu rangkaian, ya perhatikan. Ini bet, sin, mem, ada huruf tanda masyoretnya ini memang benar dibaca besum. Terus apa ini setelah ini? Spasi, benar ya? Spasi, terus alef, lamet, he, terus apa? Spasi lagi. Berarti alef, lamet, dan he itu 3 huruf dalam satu kata. Perhatikan ini baik-baik. Tapi anehnya cuman diblok sampai huruf lamet, alef, dan lamet, he-nya ditinggal. Kenapa kok ditinggal? Saya ngerti maksudnya saudara. Supaya apa?
Ini supaya bisa berbunyi bismillah kalau ditranslate ke bahasa Arab. Ngerti? Ya. Karena kalau 3 huruf Ibrani diambil semua, huruf alef, lamet, he dikopi semua, tidak bisa berbunyi bismillah atau artinya dengan nama Allah. Tapi kalau 3 huruf ini dikopi semua, maka akan membentuk rangkaian huruf Ibrani seperti ini. Bet, sin, mem, alef, lamed, dan he. Yang ketika 6 huruf ini ditranslate ke bahasa Arab, bunyinya bukan bismillah tapi bismi haulahi, yang artinya atas nama ini. Kok saya bisa ngerti bunyinya bismi haulahi gimana? Saya kan tidak bisa bahasa Arab, tinggal ini tak pencet. Tombol speakernya tak pencet, bunyi bismi haulahi. Begitu loh saudara. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, sama enggak hurufnya ini dengan yang ini? Sama enggak Arabnya? Beda. Karena maka dia potong 1, dibuang 1 huruf supaya bunyinya bisa jadi bismillah. Tapi kan aneh. Wong alef, lamet, he itu 3 huruf dalam 1 kata. Rangkaian 3 huruf dalam 1 kata. Seharusnya kalau memang itu artinya masih bismillah, dibikin 3 huruf pun ya masih sama bunyinya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini sangat kelihatan sekali kalau dipaksakan. Kelihatan sekali gatokmologinya dan cocokmologinya. Kebetulan yang diajak ngomong nggak ngerti bahasa Ibrani, ya manggut-manggut. Oh iya ya, bener ya. Wah luar biasa. Padahal, oh iya ya bener ya, manggut-manggut. Kalau fair, dia akan ambil 3 huruf semua digabung. Kenapa mesti dipotong sampai ke situ? Kalau saudara perhatikan, beda ya dengan Torah Kut. Ketika Torah itu menubuatkan sesuatu, susunan jarak spasi antar hurufnya itu teratur sama, sehingga tidak ada kesan asal comot, tidak ada kesan gatokmologi atau cocokmologi, tidak ada saudara. Torah itu begitu menubuatkan sesuatu. Kalau saudara perhatikan, jarak antar hurufnya itu spasi berapa huruf mesti sama. Ya, misalkan kata Shema. Kata Shema itu hurufnya sin, mem, alef. 3 huruf. Tapi ketika kata Shema ini menjadi kata nubuatan dalam 1 kitab, saudara akan ketemu nanti jarak antara huruf sin ke huruf mem itu jaraknya sama. Spasi berapa huruf jaraknya sama. Nanti mem ke alef itu juga jaraknya sama dengan jarak antara sin ke mem. Jadi sin ke mem, mem ke alef itu jaraknya sama. Tapi kalau ini coba dia ngambil. Ya, coba saudara perhatikan berantakan ini. Setelah ngambil 3 huruf, spasi ngambil 2 huruf. Nah ini jelas sangat kelihatan sekali kalau dipaksakan. Kelihatan gatokmologi sama cocokmologinya. Yang diajak ngomong tidak ngerti bahasa Ibrani. Ya akhirnya manggut-manggut. Oh iya ya, wah bener ya. Ternyata kitab yang paling tua saja nyebut bismillah. Nah kalau orang ngerti ya cuman diketawain saudara. Ya. Jadi ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Saya harus meluruskan bahwa statement ini statement yang ngawur. Tidak cuman keliru, tapi ngawur. Asal comot, dipaksakan, sehingga kelihatan sekali gatokmologi dan cocokmologinya. Kemudian kita lanjut yang keempat. Ustadz Kainama menunjukkan kembali ayat dari kitab Keluaran 34 ayat 6 dan dia mengatakan di situ. Ini ayat dari kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia.
Nah, tapi kenapa ayat tersebut tidak dibaca dari kitab aslinya yang berbahasa Ibrani atau tidak dibaca dari Torah yang dikatakan kitab paling tua? Kita dengerin dulu saudara statementnya. Yang baru ketik Keluaran spasi 34 spasi 6 enter aja udah. Versi paralel klik. Oh ini kok menampilkan ayat Bible? No, ini bukan ayat Bible. Ini ayat dari kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Baca. Aku mau Ustadz baca. Jadi aku nggak mau dibilang bohong. Ustadz tolong baca yang TL ini. Ini nih, pakai mic Ustadz. Baca. Maka Tuhan pun berjalan, lalu daripada matanya sambil dia berseru, Tuhan, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang panjang, sabar lagi besar, kemurahannya dan kebenarannya. Amin. Tadi kita syukran Ustaz. Tadi kita sudah lihat nama Tuhannya Allah, tanda manusia beragama mengucapkan bismillah. Lalu ditambah Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allahu. Tapi mereka taruh huanya di depan. Huwa Allah. Huwa Allah. Huwa itu bahasa Arabnya adalah he is. Dialah. Huwa. Hunna perempuan. Huwa laki-laki. Jadi bukan berarti Allah itu punya jenis kelamin laki-laki, tidak. Dialah Allah. Maksudnya begitu. Cuman tidak disadari bahwa itu sedang membenarkan agama. Agama yang benar, nama Tuhan ya Allah, Bismillah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allahnya huwa. Sambung. Nah, kalau kita perhatikan saudara, dia mengatakan kitab Keluaran 34 ayat 6, ini ayat dari kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Di sini kembali orang ini tidak fair. Karena apa? Dia tidak membaca ayat ini dalam versi aslinya yang dia sebut dengan kitab yang paling tua atau Torah dalam bahasa Ibrani. Seharusnya kalau memang Torah dia anggap membenarkan satu agama, baginya itu agama Islam, ditulis dalam Torah, seharusnya dibaca juga versi aslinya. Ya, jangan versi aslinya pura-pura dikatakan, oh ini kok versi terjemahan bahasa Indonesia, ya. Lalu mengatakan ayat ini dari kitab yang paling tua, cuman sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Susahnya apa? Membuka kitab bahasa Ibrani. Toh dari awal tadi dia juga membuka kitab bahasa Ibrani. Tapi kenapa di kitab Shemot 34 ayat 6 dia tidak membuka kitab suci bahasa Ibrani? Ya, tapi karena versi aslinya tidak ditunjukkan, saya yang akan menunjukkan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kitab Shemot atau Keluaran 34 ayat 6, ditulis begini. Waya abor Yahweh al-panayu wa yikra. Yahweh, El Rahum, wa Hanun, Erek Abayim, Warab Hesed, wa Emet. Yang artinya, dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru. Yahweh, Elohim atau Tuhan, yang penuh kasih dan murah hati, lambat untuk marah dan berlimpah dalam kasih setia dan kebenaran. Seharusnya dia tunjukkan ayatnya dalam bahasa Ibraninya apa, ya, supaya fair. Tidak hanya mengatakan ini sebetulnya ayat yang ditulis dari kitab yang paling tua, cuman sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, yang paling tua ngomongnya apa? Harusnya ditunjukkan juga.
supaya fair. Nah, dari sini saudara, dari bahasa Ibrani yang sudah saya tunjukkan kepada saudara, coba kita bandingkan ya dengan versi terjemahan lama yang dia tulis saudara. Di situ tadi dia mengatakan, coba kita lihat sekali lagi ya, kita lihat lagi sekali lagi. Yang baru ketik. Nah, kita perhatikan baik-baik. Keluaran spasi. Ada kata-kata apa saja di terjemahan lama 34, atau TL? Spasi 6. Enter aja udah. Versi paralel klik. Oh, ini kok menampilkan ayat Bible? No, ini bukan ayat Bible. Kok menampilkan ini ayat dari Bible? kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Baca. Aku mau Ustadz baca. Jadi aku nggak mau dibilang bohong. Ustadz tolong baca yang TL ini. Ini nih, pakai mic Ustadz. Nah, perhatikan baca, ini baca. saudara. Terjemahan TL yang dia baca. Maka Tuhan pun berjalan. Lalu daripada matanya sambil dia berseru, Dua, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang panjang, sabar lagi besar, kemurahannya dan kebenarannya. Amin. Tadi kita, syukran Ustaz, syukran. Tadi kita sudah lihat nama Tuhannya Allah, tanda manusia beragama mengucapkan bismillah, lalu ditambah ar-Rahmani, perhatikan ini, ar-Rahimi, Allahu. Tapi mereka taruh huanya di depan. Mereka taruh apa? Allah. Huwa di depan. Perhatikan ini baik-baik. Allah. Huwa itu bahasa Arabnya adalah he is. Perhatikan kata huwa yang dia sebut. Dialah. Siapa huwa itu? Huwa. Huna perempuan. Huwa laki-laki. Jadi bukan berarti Allah itu punya jenis kelamin laki-laki, tidak. Dialah Allah. Maksudnya begitu. Cuman tidak disadari bahwa itu sedang membenarkan agama. Agama yang benar, nama Tuhan ya Allah, Bismillah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allahnya huwa. Sambung. Ya, sekarang tadi saya minta saudara memperhatikan kata apa? Huwa. Sekarang kita bandingkan dengan bahasa Ibrani dan bahasa Indonesianya yang benar. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan waya apor Yahweh al panayu wayikra Yahweh el rahum wa hanun erek abayim wa rab heset wa emet. Artinya apa? Dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru apa ini? Yahweh Elohim atau Tuhan yang penuh kasih dan seterusnya. Jadi dari sini saudara, kita diberitahu dua hal melalui versi aslinya bahasa Ibrani. Bahwa yang pertama, yang dimaksud Elohim di situ bukan Allah. Karena sekali lagi Elohim itu artinya Tuhan. Elohim itu generic name, bukan personal name. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga diberitahu yang dimaksud huwa yang ditulis di versi terjemahan lama adalah Yahweh, bukan huwa yang diartikan he is, yang kemudian arahnya diarahkan ke siapa? Allah, bukan itu. Jadi kenapa versi aslinya tidak dibaca? Karena kalau dibacakan versi aslinya dalam bahasa Ibrani akan ketahuan gitu loh saudara. Yang dimaksud huwa dan Elohim itu siapa akan ketahuan kalau sampai dibacakan. Dan tidak lain yang dimaksud huwa dan Elohim di situ adalah Bapak Yahweh. Jelas ada nama Yahweh di versi aslinya. Jadi saudara-saudara sekalian, jelas di sini tidak ada agama di dalam Torah. Karena Torah tidak pernah membawa dan tidak pernah berbicara soal agama ataupun menyiratkan satu agama apapun. Mau itu agama Yahudi, agama Kristen, apalagi agama Islam, tidak ada di dalam Torah. GG agama Islam.
agama Kristen. Wong Torah yang saat itu ditujukan secara khusus untuk bangsa Israel atau orang-orang Yahudi saja, Torah tidak pernah menyebut agama Yahudi. Kalau saudara tidak percaya, kita buktikan sama-sama. Ambil handphone suci saudara masing-masing. Ya, kalau pakai buku suci, kitab suci, buku tidak bisa. Ambil handphone suci saudara masing-masing. Ya, saudara pencet gambar kaca pembesar di situ. Sekarang di gambar kaca pembesar saudara tap, saudara ketik agama. Ketik agama. Agama Yahudi, agama Yahudi. Di Perjanjian Lama. Ada enggak saudara? Ada? Di Perjanjian Lama. Torah itu adanya di mana? Perjanjian Lama. Sekarang saudara ketik agama Yahudi. Kalau Yahudi nulisnya memang belum nyebutnya sama seperti kita, Yahudi, tapi Yahudi. Coba ketik agama Yahudi. Di Perjanjian Lama ada? Lalu agama Kristen. Ketik agama Kristen, saudara cari. Ada saudara? Tidak ada. Ya. Jadi Torah itu tidak pernah menubuatkan atau menulis soal agama. Mau itu agama Yahudi, agama Kristen, apalagi agama Islam. Wong Torah yang saat itu ditujukan secara khusus untuk orang-orang Yahudi saja, tidak pernah Bapak Yahweh itu keluar kata-kata agama Yahudi. Karena yang dibawa di dalam Torah, baik itu Torah Sebalbe, Torah lisan, atau Torah Sebiktaf, Torah tulisan, tidak ada kata-kata agama Yahudi, agama Kristen, atau agama Islam. Ya. Jadi jelas, ini satu statement yang tujuannya hanya untuk pembenaran. Karena Torah tidak pernah bicara soal agama ataupun menyiratkan satu agama apapun yang ada di muka bumi ini. Karena di dalam Torah hanya ada pengajaran dari Yahweh untuk memberitahu manusia bagaimana manusia itu harus hidup dalam ketetapan-ketetapan yang sudah Bapak Yahweh buat dan rancangkan. Ini loh, kamu ketika aku ciptakan, itu dengan satu tujuan yang aku buat. Nah, sekarang kamu hiduplah menurut perintah-perintah, ketetapan-ketetapan yang aku buat. Dibuatnya di mana perintahnya, ketetapannya? Di dalam Torah. Jadi Torah tidak pernah menyiratkan soal agama. Karena dia membawa pengajaran yang berisi dan memberitahu bagaimana manusia itu harus hidup. Harus hidup dalam ketetapan dan rancangannya Bapak Yahweh. Jadi sekarang kita ngerti saudara. Yang diklaim oleh Ustadz ini bahwa Torah menyiratkan agama Islam, itu cuman klaim yang tidak ada dasarnya. Saya katakan klaimnya gugur dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesua Waruah Kodes. Tidak ada agama apapun di dalam Torah. Amin. Torah membawa pengajaran yang baik untuk kita. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita mengucap syukur untuk pengajaran Bapa Yahweh pada pagi hari ini.